ada sebuah cerita luar biasa tentang inovasi dan ketahanan. Negara ini dikenal sebagai produsen minyak terbesar di dunia. Namun hari ini, ia menjadi simbol kemajuan di bidang pertanian. Selamat datang di film dokumenter spesial ini, Arab Saudi, Revolusi Pertanian di Gurun yang Menginspirasi Dunia. Kita akan menjelajahi bagaimana Arab Saudi mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian subur, mengatasi tantangan kelangkaan air, dan menjadi contoh bagi dunia tentang kemajuan teknologi dan keberlanjutan. Arab Saudi, sebuah negara dengan 95% wilayahnya merupakan gurun, baru-baru ini mengalami transformasi mengagumkan. Dari tanah tandus yang sepi, kini muncul lahan-lahan pertanian yang subur. Kunci utamanya adalah teknologi irigasi canggih dan pemanfaatan sumber air bawah tanah yang tersembunyi. Pada tahun 1961, hanya 11.400 km persegi lahan pertanian ada di Arab Saudi. Pada 2016, angka ini melonjak menjadi 35.000 km persegi, 3 kali lipat dalam 55 tahun. Ini bukan hanya pencapaian teknis, tapi juga kisah tentang bagaimana manusia mengubah tantangan alam menjadi peluang besar. Pertanian di Arab Saudi tidak hanya terbatas pada tanaman pangan, tetapi juga termasuk budidaya unggas, ternak, dan perikanan. Negara ini kini menjadi salah satu produsen daging unggas terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 1 juta ton per tahun. Selain itu, produksi susu juga meningkat pesat, mencapai 2 juta ton per tahun, mengurangi ketergantungan pada impor. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan domestik, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi nasional. Sistem pivot sentral, teknologi yang mengubah permainan. Bayangkan, gurun pasir yang tak bersahabat kini berubah menjadi ladang-ladang hijau yang subur. Ini adalah hasil dari proyek irigasi seperti sistem pivot sentral, yang memutar sprinkler besar secara otomatis untuk menyiram tanaman dengan efisien. Metode ini menghemat air hingga 80% dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Sebagai contoh, produksi gandum di Arab Saudi meningkat dari 200.000 ton pada 1970 menjadi lebih dari 4 juta ton pada 2000. Tidak heran, luas lahan pertanian meningkat dari 11.400 km persegi pada 1961 menjadi 35.000 km persegi pada 2016, 3 kali lipat dalam beberapa dekade. Sistem pivot sentral tidak hanya digunakan untuk gandum, tetapi juga untuk tanaman seperti jagung, kapas, dan buah-buahan. Di Provinsi Riyadh, ribuan hektar lahan pertanian menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan jagung dengan hasil panen hingga 10 ton per hektar. Selain itu, pertanian buah seperti anggur, apel, dan jeruk juga berkembang pesat, dengan produksi mencapai ratusan ribu ton setiap tahun. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi air, tetapi juga mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, menjadikan pertanian lebih ramah lingkungan. Sumber air fosil, kunci dan ancaman. Di balik kemajuan ini ada sumber daya berharga, air fosil. Ini adalah cadangan air bawah tanah yang terbentuk ribuan tahun lalu dan menjadi tulang punggung pertanian modern Arab Saudi. Cadangan ini terbentuk selama masa glasial terakhir, ketika hujan lebat mengisi akuifer di bawah gurun. Namun, ada tantangan besar, eksploitasi berlebihan. Studi memprediksi bahwa cadangan ini bisa habis dalam 20-50 tahun ke depan jika tidak dikelola dengan baik. Saat ini, Arab Saudi menggunakan sekitar 25 miliar meter kubik air fosil setiap tahun. Jauh lebih besar dari tingkat pengisian alami yaitu 0,5 miliar meter kubik per tahun. Bagaimana Arab Saudi menghadapinya? Salah satu solusi adalah mengurangi konsumsi air fosil melalui efisiensi penggunaan air dan beralih ke sumber air alternatif seperti air hujan dan air laut yang didesalinisasi. Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi untuk membatasi ekstraksi air bawah tanah dan mendorong penggunaan teknologi irigasi canggih seperti pivot sentral dan drip irrigation. Gurun Al-Bada, pemerintah mengubah tanah tandus menjadi sabana subur dengan teknik manajemen air yang efektif. Sungai-sungai buatan dan sistem penampungan air diciptakan untuk memanfaatkan hujan musiman secara maksimal. Proyek ini berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan lokal hingga 300%, sekaligus mengurangi ekstraksi air fosil.
Ini bukan hanya tentang pertanian saja, tapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan teknik terasi ring dan tanaman penahan erosi telah mengurangi tingkat degradasi tanah hingga 60%. Selain itu, proyek ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja lokal dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Arab Saudi berencana untuk menggandakan proyek seperti Al-Bada di wilayah lain, seperti Najd dan Asir, untuk meningkatkan produksi pertanian secara nasional. Investasi pertanian di luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya air domestik, Arab Saudi juga berinvestasi besar di luar negeri. Mereka menjadi pembeli lahan pertanian terbesar di Afrika, dengan proyek-proyek di Sudan, 1 juta hektar, Mesir, 500.000 hektar, dan Ethiopia, 300.000 hektar. Tujuan utama, memastikan ketahanan pangan jangka panjang sambil mengurangi risiko kelangkaan air di dalam negeri. Sebagai contoh, proyek di Sudan menghasilkan lebih dari 1 juta ton gandum setiap tahun, sebagian besar diekspor ke Arab Saudi. Namun, langkah ini juga menuai kontroversi karena dituduh mengambil alih lahan pertanian lokal. Pemerintah Arab Saudi telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan memastikan bahwa proyek-proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Selain itu, mereka juga berinvestasi dalam teknologi pertanian canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di negara-negara mitra. Krisis air yang meningkat. Tantangan utama pertanian gurun tetap ada, kelangkaan air. Curah hujan di Arab Saudi sangat rendah, hanya 50–150 mm per tahun, dibandingkan dengan rata-rata global 780 mm per tahun. Sementara itu, ekstraksi air bawah tanah meningkat pesat. Proyeksi menunjukkan bahwa sebagian besar air fosil akan habis dalam beberapa tahun ke depan. Menurut laporan PBB, Arab Saudi akan mengalami kerusakan air water bankruptcy pada tahun 2040 jika tidak mengubah pola konsumsi air. Bagaimana negara ini merespons? Yaitu dengan mengadopsi teknologi hijau dan praktik konservasi air yang lebih baik. Salah satu solusi adalah penggunaan teknologi desalinisasi air laut, yang kini menjadi sumber air utama untuk keperluan domestik dan pertanian. Arab Saudi memiliki lebih dari 30 pabrik desalinisasi, dengan kapasitas total mencapai 4 juta meter kubik per hari. Selain itu, mereka juga mengembangkan teknologi pengolahan air limbah untuk penggunaan kembali dalam pertanian. Keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Arab Saudi sedang berupaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Mereka mengadopsi energi terbarukan untuk irigasi, memperkenalkan pertanian vertikal, dan mengembangkan varietas tanaman tahan kering. Sebagai contoh, proyek irigasi tenaga surya di Provinsi Najd telah mengurangi konsumsi energi fosil hingga 70%. Selain itu, pertanian vertikal di kota Riyadh mampu menghasilkan 10 kali lebih banyak sayuran dibandingkan lahan terbuka dengan ukuran sama. Ini adalah contoh bahwa inovasi teknologi bisa mengubah tantangan ekologis menjadi peluang besar. Pemerintah juga telah mengeluarkan program insentif untuk petani yang menggunakan metode pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan metode pengendalian hama secara alami. Selain itu, mereka juga mendukung penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap kekeringan dan perubahan iklim. Pelajaran bagi dunia. Kisah Arab Saudi adalah bukti bahwa dengan komitmen dan inovasi, bahkan negara dengan kondisi geografis paling sulit pun bisa mencapai kemajuan besar di bidang pertanian. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan global. Negara ini tidak hanya menjadi produsen minyak terbesar di dunia, tetapi juga menjadi pemimpin dalam revolusi pertanian di gurun. Mereka telah membuktikan bahwa dengan inovasi dan komitmen, bahkan gurun yang paling keras sekalipun dapat diubah menjadi lahan subur yang menghasilkan pangan untuk jutaan orang. Arab Saudi telah menunjukkan bahwa teknologi dan kebijakan yang baik dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.